Nah, sekarang kalian boleh pergi meninggalkan tempat ini, kata anak lelaki remaja tersebut. Akan tetapi belasan orang tersebut ragu-ragu. Mereka memandangi anak lelaki remaja itu berulang kali dengan diselingi kepala tertunduk seakan-akan ada sesuatu yang hendak mereka katakan. Melihat sikap belasan orang tersebut, anak lelaki remaja itu telah tersenyum. "Mengapa kalian masih belum berlalu?" tanyanya. "Apakah ada sesuatu yang hendak kalian katakan lagi?" Belasan orang tersebut tidak segera menyahuti. Mereka tetap dalam keraguan. Sampai akhirnya salah seorang di antara mereka telah berkata, "Apakah setelah memakan obat ini, kami akan sembuh keseluruhannya?" Anak lelaki remaja itu tiba-tiba tertawa. "Luka yang diderita oleh kalian memang hebat, dan juga merupakan racun yang dahsyat. Akan tetapi percayalah, setelah kalian memakan obat yang kuberikan itu, kesehatan kalian tidak akan terganggu lagi. Racun itu akan punah. Nah, sekarang kalian pergilah, tidak seharusnya kalian berlama-lama di puncak Bukit Ranipati ini. Sebenarnya, memang sudah menjadi larangan buat orang-orang di sekitar Bukit Ranipati ini sekehendak hati berkeliaran di Bukit Ranipati ini. Akan tetapi aku bisa memaklumi, betapa kalian tengah terluka dan membutuhkan pertolongan, maka aku bisa memaafkannya, dan sekarang pergilah." Setelah berkata begitu, anak lelaki remaja itu mengibaskan tangannya lagi. Belasan orang tersebut tidak berani berayal, karena mereka telah menyatakan terima kasih dan bersyukur. Barulah kemudian mereka memutar tubuh dan berlalu. Anak lelaki remaja itu hanya mengawasi saja belasan orang itu berlalu, dan dia mengawasi sekian lama, sampai belasan orang tersebut lenyap dari pandangannya. Anak lelaki remaja itu menghela napas dalam-dalam. Ternyata Dewi Selaksa Racun tetap mengumbar ketelengasannya dengan kepandaian yang dimilikinya. Ini harus dicegah dan aku harus menundukkannya sebaik mungkin. Dan anak lelaki remaja tersebut menghela napas lagi beberapa kali. Kemudian dia melirik kepada Datuk Kaki Seribu yang masih menggeletak di tanah. Dia menghampirinya. Dilihatnya Datuk Kaki Seribu telah tersadar dan keadaannya masih lemah sekali. Sekarang seluruh urat-urat penting di tubuhmu telah disumbat oleh pengaruh obat yang tadi kuberikan. Dengan demikian kamu tidak bisa mempergunakan tenaga dan hawa murnimu. Untuk selanjutnya kamu pun tidak bisa mempergunakan ilmu kanuraganmu. Dengan lenyapnya tenagamu, berarti kamu juga kehilangan ilmu kanuraganmu. Nah, jika nanti kau telah pulih semangatmu, silahkan kau meninggalkan tempat ini." Setelah berkata begitu, anak lelaki remaja tersebut mengibaskan tangannya, melangkah untuk meninggalkan tempat tersebut. Datuk Kaki Seribu dalam keadaan tidak berdaya, karena dia tampaknya begitu lemah dan seluruh tenaga dan kekuatannya seperti juga telah meninggalkannya. Waktu ia melihat anak lelaki remaja itu memutar tubuhnya buat meninggalkan tempat tersebut, Datuk Kaki Seribu hanya dapat mengawasi saja, dan setelah lewat beberapa saat, kemudian berusaha menggerakkan tangan dan kakinya. Datuk Kaki Seribu gagal dengan tindakannya itu, karena tangan dan kakinya tetap saja tidak bisa bergerak, di mana dia tetap tidak bertenaga. Karena dari itu, Datuk Kaki Seribu jadi mengeluh lagi. Dia menyadari bahwa tenaga dan kepandaiannya telah lenyap sama sekali. Di dalam hati Datuk Kaki Seribu bergolak perasaan amarah, mendongkol penasaran dan berkuatir. Dan yang membuat dia berkuatir adalah selanjutnya dia akan menjadi manusia biasa tanpa memiliki kepandaiannya pula, di mana seluruh kepandaiannya seperti juga telah lenyap. Dalam keadaan seperti itu segera juga tampak Datuk Kaki Seribu berulang kali berusaha mengatur jalan pernapasannya. Akan tetapi dia tetap gagal, seperti apa yang telah dikatakan oleh anak lelaki remaja itu, yang tidak lain dari tabib dewa tersebut, bahwa di seluruh pembuluh jalan darah terpenting di tubuh Datuk Kaki Seribu telah tersumbat. Dengan demikian, setiap kali Datuk Kaki Seribu mengerahkan tenaga dalamnya, maka dia selalu gagal untuk menerobos dan menembus sumbatan tersebut.
Setelah mencoba berulang kali, akhirnya Datuk Kaki Seribu mengeluh dengan penuh kekecewaan. Dia telah berlatih diri selama puluhan warsa, akan tetapi kenyataan yang ada sekarang dia telah dibuat bercacat dengan dimusnahkan seluruh kepandaian dan tenaganya oleh anak lelaki remaja itu, tabib dewa, tanpa dia berdaya mengadakan perlawanan. Sementara tiga muda-mudi itu terkejut mendengar suara anak lelaki remaja itu bicara melalui ilmu pengirim suara. Mereka bertiga tak mengira bahwa anak remaja itu bisa kanuragan, tak seperti yang diketahui yang lain yang mengira anak remaja itu tak bisa kanuragan. Bukankah salah satu dari kalian adalah Tuan Puteri dari Padepokan Gunung Semeru? Tuan Puteri datanglah berkunjung ke puncak Bukit Ranipati. Bawalah kedua sahabat Tuan Puteri. Aku tak bisa menyambut kalian di sini. Aku tunggu di puncak Bukit Ranipati. Suara anak remaja itu jelas terdengar seolah-olah berbicara di hadapan mereka bertiga. Mereka bertiga terdiam sejenak. Kakang bagaimana? Tanya Megarani. Kita tak ada urusan dengan tabib dewa itu, jawab Jambu Nada. Kakang, ada baiknya kita berkunjung ke kediaman tabib dewa itu. Tak pernah ada orang yang diundang begitu saja oleh tabib dewa, ucap Nilam Dewi menjelaskan. Baiklah, aku tak masalah. Bagaimana Dinda? Tanya Jambu Nada pada Megarani. Baiklah Kakang dan Adinda, aku juga tak keberatan. Apalagi sekarang sudah malam, jawab Megarani mengiyakan. Mereka bertiga saling berpandangan. Adinda Nilam, apa kamu tahu jalan menuju ke puncak Bukit Ranipati? Aku melihat ada belasan jalan setapak mengarah ke berbagai penjuru, tanya Megarani kebingungan. Nilam Dewi langsung menepuk jidatnya yang halus itu. Aku juga tidak tahu Mbak Yu. Aku belum pernah ke kediaman tabib dewa itu. Ayah yang pernah ke kediaman tabib dewa itu. Bahkan setiap akhir pekan, jawab Nilam Dewi. Jambu Nada dan Megarani heran bercampur penasaran. Untuk apa ayahmu setiap akhir pekan ke kediaman tabib dewa remaja itu Adinda? Tanya Megarani penasaran. Nilam Dewi berpikir sejenak. Sepertinya ada sesuatu yang tidak boleh dikatakan pada orang lain. Jambu Nada yang melihat betapa beratnya darah jelita itu menjawab pertanyaan Megarani. Jadi tidak enak hatinya. Mungkin ada hal yang tidak boleh dikatakan, lebih baik tak usah diutarakan, ucap Jambu Nada tersenyum pada Nilam Dewi. Tatapan mata mereka bertautan, Nilam Dewi sangat terpesona pada Jambu Nada. Namun dalam hitungan detik, dia sudah bisa menguasai perasaan hatinya supaya tidak dicurigain oleh Megarani. Aku bukan tidak berani menjawab tentang urusan ayah ke kediaman tabib dewa itu. Namun itu atas permintaan tabib dewa itu sendiri. Nanti bila kita sudah di kediaman tabib dewa itu, kita akan mengetahuinya, jawab Nilam Dewi mencoba tersenyum. Tiba-tiba suara tabib dewa terdengar di gendang telinga mereka bertiga. Aku sudah di kediamanku, datanglah Tuan Puteri bersama kedua sahabat. Jalanlah menyusuri jalan setapak yang ada pohon pinusnya di bagian barat itu. Pohon pinus berdaun merah darah. Ketiga muda-mudi itu takjub pada tabib dewa remaja itu. Dalam jarak ratusan tombak bisa mengirimkan suara dan bisa tahu kebingungan mereka memilih jalan untuk ke kediamannya sehingga memberi petunjuk. Jambu Nada baru sadar bahwa ilmunya masih di bawah tabib dewa remaja itu. Sangat jauh perbedaan kami berdua, pikir Jambu Nada. Akhirnya mereka bertiga mengerahkan ilmu peringan tubuh masing-masing meninggalkan tempat persembunyian dan mengambil arah jalan setapak yang ada pohon pinus dengan daun berwarna merah darah. Sungguh tak pernah mereka melihat pohon pinus memiliki daun semerah darah, begitu juga dengan batang pohonnya berwarna merah darah kehitaman. Di saat itu cuaca telah gelap sekali, di mana sang malam telah larut benar dan keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun juga. Sebenarnya Datuk Kaki Seribu bukanlah seorang yang berkepandaian rendah, dia memiliki nama yang cukup terkenal di dalam rimba persilatan.
Akan tetapi sekarang ia telah dirubuhkan begitu mudah oleh tabib dewa tanpa mempergunakan tenaga dan ilmu kanuragan, hanya mempergunakan pengaruh dari obat biusnya belaka, dan dia telah terjatuh begitu mengenaskan sekali. Dan dalam murkanya, karena tidak bisa melampiaskan murkanya itu, Datuk Kaki Seribu jatuh pingsan lagi tidak sadarkan diri. Hawa udara di tempat itu dingin sekali menusuk tulang dan sangat sunyi.